Oke, halo semuanya. Kembali lagi bareng saya, Kurnia Gagat. Kali ini udah lama banget kita nggak ngulas barang-barang di rumah ya. Jadi kali ini itu spesial. Saya mau mengulas dua alternatif rokok. Bukan dua sih, satu alternatif rokok yaitu heated tobacco. Jadi saya menggunakan heated tobacco ini atau kita kenal IQOS itu sejak tahun sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu, tapi saya tuh sempat gonta-ganti device. Jadi yang tadinya saya tuh menggunakan device yang model lama atau dia menggunakan blade langsung, yaitu pemanasnya langsung dari dalam alatnya. Ini saya pakai Lil Solid yang generasi kedua, Lil Solid 2 maksudnya. Ini dia produksi dari Malaysia. Terus saya juga menggunakan device dengan teknologi yang lebih baru, yaitu yang bladeless. Jadi dia pemanasnya itu nggak langsung ada dalam sticknya, tapi pemanasnya dia menghantarkan panas ke batang rokoknya, yang di dalam batang rokoknya itu ada kayak besi pemanas lagi gitu di dalamnya. Ini barangnya. Nih. Jadi dia, aduh, nggak bisa fokus ya. Fokus. Ya pokoknya itulah, sorry ya. Kayak gini. Dan yang satunya, yang dia pemanasnya langsung ada di dalamnya. Jadi di dalamnya tuh kayak ada sticknya. Mungkin nggak kelihatan di sini ya, tapi ini di dalamnya tuh kayak ada sticknya gitu. Stick pemanasnya langsung. Jadi di dalam rokoknya nggak ada besinya lagi. Tapi kalau yang ini di dalamnya ada besinya lagi. Lalu kira-kira mana yang paling baik, mana yang paling bagus menurut saya ya tentunya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari alternatif pengganti rokok konvensional, mungkin kepikiran vape atau mungkin kepikiran heated tobacco seperti ini, jadi teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sebelumnya apa itu heated tobacco itu sederhananya dia kayak rokok, cuman dia nggak dibakar secara langsung, jadi dia dipanaskan saja tanpa menimbulkan residu-residu yang diklaim berbahaya bagi tubuh kita. Dan sebenarnya dari produsennya sendiri itu, dari produsennya sendiri, jadi mereka tuh mengklaim bahwa memang rokok ini itu 95% lebih aman karena dia tidak menggunakan tar. Tar itu adalah zat berbahaya yang biasa kita temukan di rokok konvensional. Dia hanya ada nikotin di dalamnya, tapi sekali lagi produk ini tidak bebas resiko dan mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan. Maka tetap berhati-hati menggunakannya ya teman-teman ya. Selain itu juga, kenapa kok saya bisa meyakini produk ini tuh lebih aman daripada rokok konvensional? Walaupun sebenarnya nggak aman sih ya, ini kayak aman bagi lebih aman daripada rokok konvensional karena nggak ada gambar yang nyeremin tuh di sini. Jadi biasanya kan kalau kita lihat rokok-rokok yang di toko-toko itu kan ya, rokok-rokok konvensional yang dibakar itu biasanya kan ada gambar yang serem-serem kan, kayak ada gambar kanker atau gambar paru-paru dibelah dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Jadi dari sini aja sebenarnya udah menunjukkan bahwa rokok ini mungkin lebih aman bagi tubuh. Jadi ini cocok sebenarnya untuk teman-teman yang mau beralih dari rokok konvensional ke rokok yang lebih aman. Mungkin ada opsi vape, tapi pengalaman saya menggunakan vape tuh ternyata makin lama tuh saya nggak cocok. Jadi kayak rasa manisnya tuh makin lama tuh mengganggu di mulut gitu karena sering dihisap. Jadi dia kayak rasa manisnya tuh kayak mengganggu aja gitu rasanya. Makanya saya lebih memilih menggunakan rokok heated tobacco ini sebagai pengganti rokok konvensional karena rasanya ya mirip-mirip kayak rokok konvensional seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk ulas ya. Yang pertama, saya mau mengulas dulu IQOS, atau ini IQOS-nya IQOS yang medium ya. Jadi kalau IQOS itu ada yang IQOS Illuma One, Illuma Medium, dan Illuma Prime. Jadi yang ini tuh yang ada yang di tengah-tengah gitu. Untuk ulasan detailnya mungkin teman-teman bisa nyari video lain ya, video di YouTube lain tuh banyak untuk spesifikasinya dan lain sebagainya. Saya hanya mereview bagaimana user experience-nya, pengalaman saya menggunakan menggunakan Illuma ini rasanya seperti apa. Jadi sederhananya, Illuma itu dia seperti memanaskan batang rokok ini
batang rokok ini. Jadi dia tuh punya rokok khusus, mereknya Teria. Saya belum nemu opsi lain sih selain Teria ya. Kalau misalkan yang model konvensional yang seperti ini, yang bukan konvensional, maksudnya model yang lama seperti ini yang dia masih menggunakan blade, saya tuh menemukan banyak opsi, kayak mulai dari merek Hits, ya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, sebelum nonton video ini mungkin teman-teman udah sering lihat merek Hits. Terus ada merek Leme atau Lame, saya kurang tahu nih bacanya seperti apa. Terus ada, saya nemu juga mereknya Nice Plus ini. Terus ada lagi yang dia bilangnya bukan non tobacco, jadi kayaknya dia bukan dari tobacco gitu, dia 0 miligram nikotin, seperti itu. Ya nggak tahu sih tingkat keamanannya seperti apa, tapi kayaknya sih ya sama aja lah, seperti ini. Nah, si IQOS yang ini, yang Illuma ini, saya tuh belum nemu opsi lain selain si Teria. Saya tuh belum nemu opsi lain selain Teria. Jadi yang sejauh ini yang ada di pasaran ya cuma ini aja untuk isi daripada si ini, yaitu ini. Nah, di dalamnya si Teria ini itu tuh dia ada semacam besi pemanasnya lagi di dalamnya. Jadi setiap batang rokok si Teria ini dia ada besi pemanasnya lagi di dalamnya. Nah, besi pemanasnya lagi itu dipanaskan oleh alat ini. Jadi alat ini memanaskan besi yang ada di sini, dan besi yang ada di sini memanaskan tobakonya, memanaskan tembakonya, lalu bisa kita hisap. Teknisnya seperti itu. Bedanya kalau yang ini, besi pemanasnya itu ada di dalamnya sini. Jadi dia langsung ada di dalamnya sini. Di dalam rokoknya ini dia nggak ada besinya lagi. Jadi rokoknya ketika dia nancep di sini dipanaskan langsung oleh alat ini. Lalu gimana rasanya? Kalau rasanya sih sebenarnya sama kayak rokok ya, mirip banget sama rokok. Ada beberapa, bahkan kalau kita datang ke IQOS Store tuh kita bisa tanya, Mbak yang rasanya paling mirip Marlboro apa gitu. Dia akan ngasih tahu jenis-jenis Teria yang mungkin sesuai dengan karakter penggunaan kita kayak gitu. Jadi ada banyak banget variannya. Saya nggak hafal. Saya juga kadang-kadang gonta-ganti sesuai dengan mood saya pengennya apa, tapi yang sering saya gunakan sih yang kayak gini. Oke. Kalau Teria itu, kalau Illuma itu, kalau Illuma medium ya, jadi dia tuh sekali kita charge di dalam docknya ini, itu tuh dia bisa 2 kali pakai. Indikatornya ada di tombol yang ada kelap-kelip di sini. Saya nggak tahu ini kelihatan atau enggak. Harusnya sih kelihatan ya. Jadi dia ada 2 indikator di sini. Yang 2 ini artinya kita bisa memakai ini 2 kali sebelum akhirnya kita cas lagi di dalam sini. Kalau ini, jadi tiap alat tuh beda ya. Tapi kalau punya saya ini yang Leo Solid ini, dia sekali penggunaan tuh bisa 3 kali. 3 kali digunakan berturut-turut. Setelah itu dia harus diam dulu mungkin sekitar 5 menit atau berapa gitu, terus bisa digunakan lagi 3 kali lagi, terus seperti itu lagi sampai baterainya habis. Kalau udah habis dia dicas. Casnya pakai Type C di sini. Harusnya kelihatan ya. Semoga kelihatan. Tuh. Untuk si Illuma ini, jadi sebenarnya kita tuh tinggal nyolokin aja di sini kayak gini kan. Kayak gini. Oh iya, saya menggunakan ini udah 1 tahun ya. Dan satu tahun ya, saya sekitar 1 tahunan, 1 tahun lebih saya menggunakan ini, dan kalau garansi udah habis tapi fungsinya masih normal, fungsinya masih sama ketika pertama kali saya beli, seperti ini. Jadi dia kelap-kelip dulu kayak gini. Nah, ketika dia udah bergetar artinya dia sudah bisa dipakai dan bisa kita hisap. Asapnya emang nggak terlalu banyak ya, nggak kayak rokok konvensional kayak gitu, asapnya dikit-dikit aja kayak gitu. Rasanya kayak rokok konvensional mirip, dia ada sedikit rasa manisnya kayak gitu kan, tergantung variannya ya. Ada yang mentol, ada yang non mentol, tapi rata-rata tuh kalau saya rasain tuh kebanyakan mentol semua, hampir semuanya mentol. Ada mungkin satu yang saya lupa apa itu, saya lupa deh, nanti saya cantumin di gambarnya di sini. Dia tuh nggak ada mentolnya. Kali ini ada mentolnya. Dia rasanya kayak agak manis-manis gimana gitu, ada rasa buah-buahannya kayak gitu kan. Suara saya kedengeran ya harusnya, semoga suara saya kedengeran. Tapi kalau nggak kedengeran ya sudah, dikira-kira aja kayak gimana suara saya. Nah, sebenarnya rasanya itu sama ya,
antara Illuma ini atau device yang lama. Saya sebelumnya juga pakai IQOS juga. Sebelum saya pakai ini, saya tuh pakai IQOS generasi ke bukan generasi IQOS IQOS generasi yang sebelumnya, maksudnya yang masih pakai blade gitu ya. IQOS yang bukan yang seperti ini. Jadi bentuknya mungkin mirip, tapi dia pemanasnya langsung kayak gitu, pakai blade dia pemanasnya. Rasanya sama, benar-benar rasanya itu sama sebenarnya. Di batang rokok pertama tuh rasanya sama, ya mirip-mirip kayak gini rasanya, benar-benar sama, nggak ada bedanya sebenarnya rasanya. Cuman ini bedanya ini nih, kalau Illuma itu menurut saya nggak tahu kalau menggunakan menurut user lain ya, tapi menurut saya IQOS yang generasi yang seperti ini, yang dia non bladeless seperti ini, non bladeless lagi, yang bladeless seperti ini. Jadi dia itu lebih boros, benar-benar lebih boros. Karena apa? Karena satu batang rokok ini dia cuma bisa dipakai satu kali, benar-benar satu kali. Walaupun dia sekali cas bisa 2 kali nyala ya, tapi ini tuh batang rokoknya itu cuma bisa satu kali pakai. Beda kalau yang generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya tuh yang seperti ya, misalkan saya ada batang rokok satu nih, saya colokin di sini, terus dia mati kan, harus nyala lagi kan, nyala yang kedua. Nah, saya tuh masih bisa pakai batang rokok yang sama di satu device. Jadi buat orang yang mending kayak saya, yang hidupnya frugal gitu kan, yang ngirit-ngirit banget, saya tuh lebih rekomendasiin si ini. Kalau yang ini, dia satu batang rokok itu satu nyala lampu. Jadi sekali nyala tuh satu batang rokok. Kalau mau memaksakan satu batang rokok 2 kali pakai, rasanya tuh kayak ngisep angin cuy, bener-bener kayak ngisep angin. Jadi kayak rasanya tuh kayak ngisep polusi gitu loh, nggak enak, bener-bener nggak enak rasanya. Ini masih satu kali nyala kan, ini rasanya masih enak. Saya skip dulu, ntar kita tunggu ya videonya, kita tungguin ini biar mati dulu, ntar kita isep lagi satu batang rokok yang sama dengan nyala yang kedua. Rasanya bener-bener yang kayak kayak nggak enak, bener-bener nggak enak rasanya. Kalian masih oke, kalian masih enak, rasanya sama ketika saya menggunakan device yang menggunakan blade, rasanya masih sama. Untuk hisapan yang pertama, maksudnya untuk nyala yang pertama. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang untuk pemakaian yang kedua, ini kondisi udah mati, tadi udah habis ya, satu kali pemakaian ini udah habis, dan dia cuma sisa satu aja nih, nyala lampunya dia cuma satu. Kelihatan ya? Tuh kelihatan kan? Dia nyalanya cuma tinggal satu kali lagi pakai, dan ini masih dengan batang rokok yang sama. Kita cobain kira-kira rasanya enak atau enggak. Saya nggak bisa teman-teman mungkin nggak bisa ngerasain ya, karena hanya dari video aja, tapi saya mau menggambarkan aja betapa tidak enaknya dia menggunakan batang rokok yang sama. Kita tunggu dulu, dia masih kedip-kedip kayak gini, kita tunggu bentar sampai dia bergetar. Ntar kalau dia udah bergetar, biasanya dia udah panas tuh. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini udah bergetar, artinya dia kondisinya udah panas. Kita masih menggunakan batang rokok yang sama. Kita coba. Tuh asapnya aja nggak sebanyak yang tadi. Bener-bener aja kayak ngisep angin tuh. Kayak teman-teman kalau misalkan untuk menggambarkan rasanya aja. Teman-teman rokok konvensional biasa, udah dibakar, belum sampai habis nih. Rokoknya belum sampai habis, teman-teman matiin. Kondisi rokok mati, tapi udah pernah dinyalain, terus teman-teman isep. Nah, itu rasanya mirip kayak gitu tuh. Ini tuh, serius. Nggak bisa nggak enak ini, serius. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada duit banget, boleh nih memaksakan diri nggak mau pakai. Nggak ada yang diisep nih kayak gitu kan, habis lagi nggak ada duit, sebungkus 30.000 ya kan. Belum lagi kalau misalnya di daerahnya nggak ada yang jual gitu kan, nggak ada yang jual ginian gitu kan belum semua daerah ada yang jual ginian kan. Di Indomaret itu belum ada semuanya, jadi kayak belinya harus online kayak gitu kan, nggak
nggak ada yang jual kayak gitu, terus habis gitu kan, cuma tinggal 1 bungkus itu. Boleh lah memaksakan diri boleh, tapi ini benar-benar nggak recommended banget. Harus ganti batang, harus ganti batang, nggak enak. Tapi kalau yang ini, nah ini beda, serius teman-teman. Saya rekomendasiin teman-teman sebenarnya beli device yang menggunakan blade, terserah itu mau IQOS yang duos. Tapi permasalahannya IQOS duos itu sekarang langka ya, dia di IQOS official store-nya aja udah nggak ada. Jadi cuman ada iklannya doang, tapi nggak ada, barangnya nggak dijual. Terus hitnya juga mulai langka, dikit banget yang jual. Adapun yang jual tuh harganya mahal. Kalau nggak gitu belinya langsung 1 pak gede gitu, 1 slop gitu yang isinya 10. Itu kan terlalu mahal ya, apalagi yang orangnya yang bosenan gitu, yang kayak saya kan nggak bisa itu ini terus rasanya sama, terus kan saya nggak bisa, jadi saya harus gonta ganti gitu kan. Nah, itu nggak cocok sih. Tapi teman-teman, tapi ada beberapa opsi merek lain yang teman-teman bisa cari di Tokopedia, itu banyak banget, mulai dari yang ini. Tapi kayaknya ini pun juga udah produk lama sih ya, jadi dia nggak ada yang jual barunya mungkin. Tapi ada beberapa produk yang mereknya Six Hill kayak gitu, ntar saya taruh di video gambarnya. Terus ada mungkin beberapa merek lain yang dia sistemnya masih menggunakan blade. Jadi dia tuh rasanya tuh enak, rasanya sama, tapi bedanya dia bisa digunakan lebih dari sekali. Ya saya nggak merekomendasikan menggunakan 1 batang rokok untuk lebih dari 2 kali pakai ya. Kayak 3 kali pakai itu rasanya udah kayak pahit gitu, walaupun masih bisa digunakan, asapnya masih ada dan masih kerasa kayak rokok, tapi rasanya kayak udah beda gitu, nggak enak, benar-benar nggak enak. Apalagi nih teman-teman, jadi kan di industri ini kan udah mulai ada beberapa pemain ya, nggak cuma IQOS aja, nggak cuma Terea, nggak cuma Hits. Jadi ada beberapa merek yang kayak Lame, terus ada Neise, terus ada yang kayak ini gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga menemukan nantinya merek-merek lain juga di pasaran gitu. Sejauh ini yang saya alami ya, yang saya pernah menggunakan, batang rokok heated tobacco ini yang bisa digunakan lebih dari sekali dalam 1 batang, yang rasanya masih oke ketika kita gunakan itu lebih dari 1 kali, yaitu ini si lem ini. Terus hit itu juga enak, dia digunakan lebih dari 1 kali itu juga udah masih oke, masih enak. Ini juga masih enak. Yang nggak enak tuh yang ini. Saya bukan maksud untuk menjatuhkan merek ya, tapi saya tuh nggak suka aja. Saya nggak suka. Kalau ratingnya sih bagus ya, 4,8, 4,9 gitu, 4,7 gitu. Pokoknya di atas 4 ratingnya ini, tapi saya nggak enak aja rasanya. Jadi dia di hisapan pertama aja saya udah nggak cocok sebenarnya. Saya udah nggak cocok. Apalagi kalau sampai digunakan 2 kali, wah rasanya udah kayak ngisap polusi guys. Bener-bener kayak ngisap asap motor yang olinya udah diganti berbulan-bulan itu ya. Kayak ini nih. Apalagi yang ini lebih gak masuk akal. Ini lebih gak masuk akal lagi sebenarnya. Nggak tahu ya. Saya nggak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi saya nggak suka aja. Saya nggak suka. Sekarang kita cobain yang ini. Oke, kita cobain yang ini. Oke ya teman-teman. Tadi kita mau nyobain yang ini ya. Ini kondisi baterainya full kayak gini. Kondisi baterainya full, dia warnanya biru. Jadi kalau dia kondisi baterai full tuh warnanya biru. Terus kalau yang agak medium gitu, dia baterainya agak setengah habis, dia warnanya kuning kayak gitu ya. Kita coba menggunakan yang ini aja, yang enak aja, yang enak. Sebenarnya tergantung ya teman-teman ya. Maksudnya kayak apa ya? Kalau kayak gini kan selera ya. Dia harganya emang lebih murah ya. Itu kalau nggak salah cuma 19.000, dan ini tuh 29.000, sedangkan si Leme ini tuh sekitar 31 mungkin ya, atau 32 gitu, tergantung yang jual. Paling mahal tuh kayaknya ada yang jual 35.000, tapi kalau ini cuma 30.000, 29 sama 19. Harganya nggak terpaut jauh. Ini paling jauh nih, ini 19.000 kalau nggak salah. Tapi saya nggak cocok gitu. Saya nggak cocok aja menggunakan 2 produk ini tuh, saya nggak cocok. Apalagi nih yang nyebelin lagi lah adalah kalau teman-teman mau beli kayak gini, sekali beli itu minimal belinya 5. Bayangin beli 5 guys, kalian harus beli 5, dan saya nggak cocok. Jadi nggak tahu ini yang empat lainnya ini saya mau
taruh di mana saya nggak cocok. Mungkin kalau misalnya saya lagi nggak ada duit gitu ya, atau mungkin kayak saya nggak nyari barangnya susah, saya nyari hit susah, nyari lemnya susah, nyari yang gini juga susah. Apalagi sekarang ini saya lagi nggak punya hits, karena kemarin mau nyari hits tuh ternyata kosong semua di official store-nya, cuma ada satu varian dan itu varian yang nggak saya suka. Jadi saya pakai ini. Bayangin kalau ini nggak ada, jadi saya mau nggak mau harus pakai ini yang nol nikotin dan nggak rasanya kayak waduh kayak gitu. Saya punya lem itu dua, ada yang klik, ada kliknya itu, ada yang satunya kayak ini kayak kalau nggak salah nggak pakai klik deh. Kita cobain dia menggunakan device yang ini. Colokin aja kayak gini. Sudah, kalau udah dicolokin, nyalain, tahan agak lama, getar dia, lampunya berkedip. Ntar kalau kedipnya udah selesai dia getar, baru bisa kita pakai. Tungguin bentar. Baterai saya juga mau habis, jadi saya harus ganti baterai. Nah, oke, ini teman-teman, jadi udah bisa dipakai. Rasanya enak, masih kayak enak atau enggak tergantung selera ya. Dan beda-beda sebenarnya tiap pack ini tuh rasanya beda-beda. Kalau ini tuh nggak ada mentolnya, Saya lebih suka yang ada mentolnya sih. Cuman kalau misalkan ada mentolnya itu, misalkan saya mau ngisep ini heated tobacco ini, rokok ini dengan kondisi habis makan gitu kan. Biasanya kan kalau kita sebagai rokok konvensional, dulunya sebagai rokok konvensional gitu, kalau habis makan kan biasanya kita rokok kan biar makin enak gitu. Itu paling cocok memang yang non mentol. Jadi saya sengaja beli juga yang non mentol kayak gitu. Tapi kalau rasanya saya sebenarnya lebih suka yang pakai mentol. Asapnya lebih banyak daripada si Terea. Asapnya lebih banyak. Saya nggak tahu ini karena device-nya atau emang ininya. Tapi overall rasanya kayak apa ya? Kualitas rasanya itu sama. Rasanya jelas beda, tapi kualitas rasanya itu sama. Dan ini bisa dipakai lebih dari sekali. Ini yang saya suka. Makanya kenapa ketika saya menggunakan Terea dan saya menggunakan ini yang untuk device yang versi lama, entah Hits, entah Lem atau entah merek lain itu, saya lebih hemat ketika saya menggunakan ini. Karena sekali satu batang rokok bisa saya pakai 2 kali. Jadi ini lebih hemat. Kalau misalkan sehari gitu mungkin saya bisa ngabisin satu bungkus gitu ya. Satu bungkus. Kalau misalkan yang kayak gini tuh saya bisa nyampe 3 hari. Jadi lebih hemat 2 kali lipat sampai 3 kali lipat gitu kira-kira ketika saya menggunakan ini. Oke, sembari saya nyobain ini ya teman-teman ya. Jadi pertama kali teman-teman nyobain ini, ada beberapa review pengguna, nggak cuma saya, tapi ada beberapa teman-teman lain juga yang mengeluhkan ketika pertama kali mencoba entah device yang blade atau yang bladeless kayak gini, mereka tuh rasa pertama kali menggunakan tuh kelingan gitu, kayak langsung pusing gitu. Nggak tahu, mungkin karena kandungan nikotinnya yang terlalu tinggi atau apa gitu, saya kurang tahu atau gimana, tapi rasanya kayak pusing terus ngantuk. Jadi kayak kalau kita keracunan nikotin gitu loh, kurang lebih tuh kayak gitu. Dan mungkin karena nikotinnya terlalu tinggi atau apa, saya kurang tahu ya. Mungkin yang paham medis mungkin lebih bisa menjawabnya, tapi pertama kali menggunakan tuh kayak gitu. Cuman lama kelamaan tuh saya tuh baru sekitar 1 tahun gitu, nah ini udah habis dia, ntar kita cobain yang kedua ya. Jadi setelah balik lagi ke yang tadi, jadi setelah menggunakan kurang lebih 1 tahun gitu, saya baru terbiasa. Jadi saya nggak lagi kelingan ketika saya menggunakan itu tobacco ini kayak gitu. Udah habis nih. Jadi kalau misalkan pertama kali teman-teman nyoba dan teman-teman kelingan, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, teman-teman nggak cocok atau mungkin teman-teman keracunan nikotin. Terus yang kedua ya, teman-teman kayaknya harus balik ke konvensional atau menggunakan vape kayak gitu. Karena ini udah habis, kita nyalain lagi ya.
kita nyalain lagi. Oke, kita tungguin dulu biar dia panas. Biar dia panas dulu. Kalau dia udah panas, rasanya sama, masih kayak pertama di batang yang maksudnya yang pertama kali saya baru pakai gitu. Rasanya tuh kalau dirasain banget sebenarnya ada penurunan rasa memang, ada penurunan kayak ada kayak lebih pahit dikit gitu, tapi nggak begitu pengaruh gitu loh untuk kalau misalnya kita lagi ngehemat gitu, ini tuh masih enak jika dibandingkan kita harus memaksakan diri menggunakan ini dengan satu batang dipakai 2 kali. So, asapnya juga masih banyak. Oke, ini pemakaian kedua loh. Ini rasanya juga masih sama kayak pemakaian yang pertama. Jadi itu kenapa saya bilang ketika teman-teman menggunakan device yang blade ini, yang menggunakan blade, entah itu mereknya yang Duos ya, IQOS yang Duos ataupun merek lain, termasuk salah satunya ini atau merek lain gitu, teman-teman akan lebih hemat ketika menggunakan ini jika dibandingin ini. Itulah kenapa saya merekomendasikan teman-teman kalau misalkan mau pindah dari rokok konvensional atau dari vape ke heated tobacco, mungkin akan lebih baik teman-teman menggunakan ini. Walaupun teman-teman ke depan mungkin akan sulit mencari hits, tapi kan nggak masalah karena udah ada banyak pemain lain gitu, merek-merek lain kayak gini ataupun kayak ini. Oke, mungkin teman-teman cocok juga pakai ini. Kalau saya kan nggak cocok ya, mungkin teman-teman cocok atau merek ini yang benar-benar bebas nikotin gitu kan, khususnya buat cewek-cewek gitu kan, yang penting nggak dalam kondisi hamil ya, dan kondisi yang sehat aja gitu. Ini tuh masih mungkin teman-teman ada yang suka ini. Ini tuh sebenarnya rasanya tuh ada blueberry-nya gitu ya, ada blueberry-nya gitu, tapi tipis banget dan rasanya aneh aja gitu loh rasanya pakai. Kalau misalkan di antara dua ini tuh sama gitu loh, rasanya nggak cocok aja. Mungkin teman-teman ada yang cocok. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang nyobain ini dan ternyata enak, teman-teman cocok, teman-teman boleh rekomendasi di bawah. Tapi kalau saya sih nggak cocok kalau saya. Ini masih enak. Asapnya juga masih banyak. Nanti kita cobain di nyala yang ketiga. Kita cobain nyala yang ketiga. Kalau nyala yang ketiga itu rasanya udah mulai pahit, udah mulai nggak begitu enak, tapi dalam kondisi yang terpaksa banget ini lebih rekomendasi daripada si ini. Entah kenapa ya, saya nggak tahu ya. Mungkin karena dia dipanaskan langsung, di tembakonya itu dipanaskan langsung sama ini. Nggak kalau ini kan dia kayak lihat perantara gitu kan. Jadi di sini dia di sini manasin besi yang ada di dalam rokoknya, terus rokoknya itu besi yang di dalam rokoknya itu manasin tembakonya lagi gitu. Jadi mungkin dari situ tuh dia nggak bisa dipakai 2 kali atau lebih dari 1 kali kayak gitu. Nanti kita cobain ya untuk pemakaian yang ketiga. Kita cobain pemakaian yang ketiga, apakah dia lebih enak, apakah dia lebih enak, apakah dia masih enak dipakai kayak gitu. Teman-teman mungkin nggak bisa ngerasain ya, mohon maaf nih. Tapi saya akan menggambarkan aja, saya coba menggambarkan rasanya kayak gitu. Nah, ini udah habis teman-teman. Ini tadi nyala yang kedua, dia udah habis, udah kelip-kelip, artinya dia bentar lagi mati. Kita cobain yang untuk yang ketiga kalinya ya. Untuk ketiga kalinya dia harusnya bisa lebih, kalau bisa bukan lebih enak, tapi dia bisa dipakai lagi. Nah ini udah mati, kita nyalain lagi sekali. Nah ini dia udah nyala, kita tunggu dulu sampai dia panas. Ntar kalau dia udah panas kita pakai. Ini dia udah panas nih, udah getar gitu. Asapnya berkurang memang, asapnya jadi lebih dikit, rasanya juga lebih pahit kayak gitu. Agak berkurang, emang nggak enak-enak banget itu, tapi ya oke lah, maksudnya kayak
kayak daripada ini gitu, daripada ini yang dipakai kedua kalinya ya, ini tuh dipakai yang ketiga tuh rasanya masih lebih enak daripada yang ini. Walaupun ini udah dipakai 2 kali dan ini baru 2 kali dipakai, tapi pemakaian kedua yang ini tuh masih nggak seenak dia yang ketiga kali kayak gitu. Asapnya berkurang, rasanya nggak, ya ada kayak rasa ngisep angin doang kayak gitu, ada pahit gitu, tapi ya masih bisa dipakai gitu. Buat temen-temen yang kayak benar-benar lagi rungkat nih, abis main slot nih, nah kayak gitu tuh ini masih bisa sih, ini masih bisa dipakai 3 kali. Itu betul bisa beli 1 pack ini untuk seminggu mungkin, untuk seminggu ya, habis dipakai masukin lagi, terus besoknya pakai lagi. Tapi saya nggak suka, saya nggak bisa ini, saya nggak suka. Saya lebih suka pakai ini maksimal 2 kali, kecuali kepepet banget, dan itu kayaknya jangan sampai terjadi lah kayak gitu. Lebih baik 2 kali pakai, maksimal 2 kali pakai. Kalau bisa sekali pakai, emang kalau bisa sekali pakai, tapi kalau emang nggak bisa 2 kali pakai, dan jangan sampai 3 kali pakai, ini udah nggak enak, nggak rekomendasi. Oke, jadi kita masuk ke bab yang terakhir ya, yaitu kesimpulan. Ini teman-teman harus lihat video ini ya, teman-teman boleh skip langsung ke sini aja sebenarnya tadi. Oke, jadi kita masuk ke bab kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kalau teman-teman mau pindah dari rokok konvensional atau vape ke heated tobacco, saya merekomendasikan ini, menggunakan device yang menggunakan blade, yang pemanasnya langsung ada di mesinnya ini. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa menggunakan ini. Teman-teman kalau misalkan nggak mau ribet, terus duitnya banyak gitu ya, teman-teman boleh pakai ini, karena ini tuh varian rasanya banyak banget, terus bentuknya ergonomis, enak dipegang, ringan. Ini juga dibandingin ini gitu. Nyarinya juga gampang, isinya ini tuh juga udah ada di Indomaret gitu banyak, dan kayaknya ke depan tuh bakalan menggunakan teknologi ini terus, kemungkinan akan menggunakan teknologi ini terus. Jadi teman-teman ada plus minusnya sih. Terus keuntungan yang selanjutnya, ketika teman-teman menggunakan ini, dia tuh nggak perlu dibersihin teman-teman, dia tuh sama sekali nggak perlu dibersihin, nggak kayak ini gitu kan. Kalau ini tuh ketika kita nancep di sini, itu tuh ada kalanya tembakonya ketinggalan, terus ada beberapa residu bekas tembakau yang dipanaskan tuh ketinggalan di sini, nikotinnya nempel di dalam gitu kan, kadang-kadang harus kita bersihin, harus ada cleaning toolnya sendiri gitu kan, kadang-kadang harus kita bersihin pakai alkohol apa segala macem. Besi pemanasnya itu, blade pemanasnya itu harus kita gosok, dan itu juga kalau di IQOS Duos itu juga rawan patah misalnya kita terlalu kasar bersihinnya. Tapi kalau ini tuh besi pemanasnya bentuknya kayak tiang bulat gitu, panjangnya sekitar segini gitu kan, dia lebih kuat, jadi dia lebih tahan guncangan jika dibandingkan dengan yang IQOS Duos. Tapi tetap harus dibersihin, karena kalau misalnya nggak dibersihin dia akan jadi kerak, dan keraknya itu akan mempengaruhi cita rasa daripada batang rokoknya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana, mau pakai yang device yang model lama atau mau pakai device yang model baru. Itu tergantung preferensi dari teman-teman. Tapi yang jelas plus minusnya udah ada ya masing-masing ya. Kalau ini tuh dia teman-teman bisa menghemat lebih banyak gitu kan, karena satu batang rokok tuh bisa dipakai lebih dari sekali gitu. Dan juga rasanya juga oke. Powernya kayaknya lebih nendang daripada yang ini. Kayaknya ya, tapi nggak begitu kerasa. Ini juga enak di penggunaan pertama, cuman penggunaan kedua aja dia rasanya kayak sampah itu, kayaknya polusi saya bilang tadi ya. Terus ini adalah hasil dari pemanasan rokoknya tadi, bisa dilihat ya, ini yang menggunakan blade, kelihatan ya, nggak kelihatan, ini yang menggunakan blade nih, dia nikotin yang keluar di batang rokoknya itu lebih banyak jika dibandingkan yang ini. Ini juga ada kelihatan kayak
warna kuning-kuning kecoklatan gitu kan, ada, tapi kan lebih tipis gitu dibanding ini, dia lebih basah kuyup. Biasanya ini yang sering dipamerin di grup tuh yang kayak gini, entah kenapa maksudnya ya dipamerin gitu kan, seolah-olah kayak keren gitu kalau misalkan dia bisa menghasilkan banyak nikotin tuh kayak keren nih. Tapi emang rasanya lebih enak sih, emang saya harus akui ini rasanya lebih enak. Ini juga enak, tapi setelah pemakaian pertama tuh rasanya juga kayak kacau gitu. Jadi selanjutnya terserah teman-teman, mau yang ini, mau yang device yang model lama, yang IQOS 2 atau merek lain yang masih pakai blade, atau teman-teman mau yang bladeless, yang pemanasnya ada di sini lalu dihantarkan panasnya lagi ke besi pemanas yang ada di dalam rokoknya ini. Harganya mirip-mirip, harganya sama. Ini tuh mungkin barunya sekitar 700 ribuan. Ini dulu barunya sekitar 900 ribuan juga. Ada yang lebih murah di Rumawan, itu dia lebih murah, tapi mungkin sekitar 400 ribuan. Kalau untuk rokoknya rata-rata sama sih ya, rentang harganya itu dari 29 sampai 31.000 atau 32.000 gitu di pasaran. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari teman-teman semua, kayak gitu. Sudah nampaknya itu aja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ditanyain boleh komen di bawah. Saya juga udah cukup lama menggunakan ini kayak gini. Nah, nanti di next video kita review barang-barang yang ada di rumah lain ya. Rumah saya bukan rumah orang lain gitu. Rumah saya tapi dengan barang yang lain kayak gitu. Oke, see you guys.